Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita berbagi sedikit tentang penggunaan alat zodiak ya mas bro, untuk penggunaan alat di motor-motor injeksi. Ini kebetulan kita ada Honda Matic, jadi kita pakai Honda aja, punya Bini jadi ini memang dimasukkan untuk kabel DLC nya yang letaknya di sebelah situ. Bersama Bini yang ini yang lebokna itu bro. Ini kita belum ada penyakit, jadi ada gebah-gebah di reset pas. Aduh, malah bojone bengkel yang malah nggak bisa, itu ada sendirinya pasin sama mak, bantu mak, bantu mak. Oh benar, payah ya mak. Untuk pertama kita colokan, itu ada pas sentilnya, itu kabel DLC bawaannya udah satu paket, kita beli satu paket jadi ya. Untuk alatnya kayak gini, ini yang versi Pro, bedanya di bisa reset di air full controller di D88 atau 87 kalau nggak salah. Pertama kita kontak untuk bagian motornya, coba mak kontak mak. Nah kalau kontak ini ntar kelihatan. Untuk langkah awal ini kita pergi ke diagnosa. Untuk diagnosa ntar kita geser sampai ketemu jenis motornya Honda, kita klik oke Honda, ntar pakai yang jauh tapi nggak jelas ya, set satu aja oke. Terus kita pilih Indonesia karena kita negara Indonesia bukan Amerika, jadi Indonesia aja, takutnya nggak bisa bahasa Amerika. Terus kita masuk ke vario, kita cari menu vario 25. Sebenarnya pakai punya Beat pun bisa baca bro, yang penting soket DLC itu memang sama. Oke, kalau jelas apa sih enggak. Bentar. Terus kita pertama kita pergi ke membaca kode kerusakan, apa nggak jelas ya, udah kita perjelas ya. Terus kita membaca ke kode kerusakan, kita oke ini tengah ya mas bro. Oke, pembacaan file tampilan nggak ada. Ini biasanya kalau walaupun nggak ada, ini kita cek sejarah kerusakan, soalnya kalau kerusakannya walaupun udah dibenerin tapi nggak direset, biasanya masih ada datanya. Kita cara kerusakan oke, ternyata nggak ada. Tinggal kita fokus ke bagian yang pasti, untuk ke bagian pembacaan tampilan data. Di sini biasanya untuk penyakitnya itu ya kebanyakan selama ini sih di bukaan gas, soalnya untuk sensor TPS ya mas bro. Ya gini, coba digas mah. Ini kalau digas ini, kalau yang normal kayak gini mas bro, dulu kan dase lambatan, turun pol, gas lambat aja. Terus ini naik, grafiknya terus naik, pol sampai mentok. Lah kalau udah mentok kan ini sejajar, nggak sampai down ya, nggak sampai ke bawah lagi. Kalau nggak bawah lagi dipastikan untuk sensor TPS bermasalah, udah lepas. Terus tinggal ke untuk angkanya untuk pergantian TPS biasanya ini di angka ini kadang butuh penyesuaian mas bro. Untuk kakak bukan gas, voltasenya ini 0,39 sampai 0,5 kan. Cuman untuk 0, semakin tinggi semakin boros, tapi enak sih bawahannya menurut kita sih. Mohon dikoreksi suhu-suhu semua, yang kita standar di 0,3 sampai 0,4 lah kayak gitu. Dipastikan untuk bukan gas juga 0 derajat ya. Jadi kalau 1 derajat 2 derajat itu pasti gas, itu langsung itu baliknya, itu kembalinya gas itu lada nyangkut kayak bandeng kayak gitu. Tinggal kita penyelesaian data penyetelan kayak gini. Oke, tinggal kalau udah oke nunggu lumayan, lanjutkan. Oke lanjutkan, terus off selama off nama. Ini ada yang bisa langsung, ada yang off otomatis manual. Jadi off dulu lalu on kan, udah 10 detik on. Kita cek dari awal lagi. Untuk biasanya ini yang kalau kereset biasanya bacanya itu
di bagian attitude mode ketinggian itu 1, itu udah berhasil di reset. Biasanya di sini nih angkanya 1 kayak gitu. Untuk seputar yang lebih up lagi udah mamat ya mak, yang lebih up lagi sebenarnya ini mak, ini untuk yang lebih tinggi lagi versinya ini pakai yang versi M200 Pro kalau nggak salah, cuma kita nggak ada barangnya. Kalau temanku ada di situ bisa remap, cuman remapnya kemungkinan sih file udah jadi kita nggak bisa remap secara manual kayak remapan biasa ya mas bro, kayak gini alat yang murah meriah kayak gini buat remap. Cuma kembali lagi remap itu nggak bakalan 100% bakalan nge-up di motor, tergantung settingannya masing-masing mekanik, juga tergantung filenya juga. Soalnya kita pernah untuk CRF kita sampai 10 kali remap itu gagal, tetap berbet terus kayak gitu. Terus kita beli di online itu filenya, file mentahannya untuk CRF itu tahun berapa kemarin, itu baru ganti file, edit sebentar 1 kali udah jadi, sembuh nggak buat berbet. Jadi enak untuk remap itu sebenarnya tergantung filenya juga, terus tergantung perubahannya di masing-masing mekanik, juga tergantung spek mesin. Jadi susah juga lah sebenarnya semua remap itu serba susah juga, kecuali kita memang punya alat dinotes atau apa buat pengukuran di perbedaan adalah sebelum diremap sama sesudah diremap kayak gitu ya, tergantung selera ya mas. Kalau kita sih masih pakai cuman kita nggak menyarankan banget harus remap gitu, nggak, cuman masih pakai ini soalnya untuk dana yang minim tanpa kita ganti ecu bisa untuk upgrade performa kayak gitu. Sekilas bro, sekilas tentang penggunaan di alat JDA kami yang murah meriah udah lama. Terus terima kasih ya mas bro selama ini udah dukung kita. Mohon maaf konten sebentar, sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.